Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka. Sebagaimana sudah kita ketahui ya, bahwa di tahun ini tuh sekolah itu sudah menggunakan, hampir semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, apa saja sih yang terdapat di kurikulum merdeka tersebut? Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Di dalam kurikulum merdeka ini, guru harus berkualiti dan pendidikan bisa berhasil karena adanya kekompakan dari beberapa pihak. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini juga memiliki beberapa capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran apa saja sih yang terdapat di dalam kurikulum merdeka ini? Nah, capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini yaitu ada menyimak, membaca, menyelesaikan, berbicara, dan juga mempresentasikan. Apa sih yang dimaksud menyimak? Menyimak adalah siswa-siswi mampu memahami atau menerima atau juga memperoleh dan menyimpan materi-materi yang sudah guru sampaikan di dalam otak. Nah, terus yang kedua adalah membaca. Membaca itu adalah melihat teks untuk diimpresentasikan, dan yang ketiga adalah memirsakan. Memirsakan itu adalah memahami materi secara teknologi seperti audio visual. Terus yang keempat adalah berbicara. Apa sih dimaksud berbicara? Berbicara adalah kemampuan menyampaikan gagasan, dan yang kelima adalah mempresentasikan. Mempresentasikan adalah mengemukakan gagasan. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini pun sekarang itu memakai fase, tidak lagi memakai kelas. Nah, fase itu ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E. Nah, fase A ini adalah untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D SMP, dan fase E adalah SMA. Nah, untuk pencapaian pembelajaran untuk fase A dalam menyimak kelas 1 dan 2 minimal itu siswa-siswi itu mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, untuk fase B kelas 3 dan 4 itu minimal siswa itu mampu memahami materi-materi yang guru sampaikan. Dan yang untuk fase C kelas 5 dan 6 dalam menyimak minimal siswa mampu menganalisis, tidak hanya untuk dipahami saja, tetapi siswa juga mampu menganalisis. Alat ukur menganalisisnya itu melalui tes. Nah, selanjutnya cara pencapaian belajar dalam fase-fase tersebut. Yang kedua adalah membaca dan memisahkan. Nah, untuk fase yang pertama yaitu fase kelas 1 dan 2 itu minimal siswa ini mampu memiliki keinginan, mempunyai keinginan melihat buku atau membaca buku. Nah, untuk fase B kelas 3 dan 4 minimal siswa ini mampu memahami teks, misalnya dalam sebuah cerita. Nah, untuk fase C kelas 5 dan 6 ini siswa ini mampu membaca kata-kata dengan pola teks tulis seperti majas atau tanda-tanda baca dalam penggunaan bahasa. Lalu cara pencapaian yang selanjutnya itu berbicara dan mempresentasikan. Nah, untuk fase A yaitu kelas 1 dan 2 minimal itu siswa mampu berbahasa yang santun. Nah, untuk yang fase B yaitu kelas 3 dan 4 minimal siswa ini mampu berbicara dengan sikap dan gestur tubuh yang baik gitu. Nah, untuk fase 5 dan 6 fase C yang itu kelas 5 dan 6 minimal siswa mampu berbicara secara lisan seperti pidato, ceramah, memiliki konteks dan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, selanjutnya itu
Nah, pencapaian pembelajaran yang terakhir yaitu menulis. Dalam menulis ini adalah menjadi hal yang penting ya. Nah, minimal membaca keluar. Terus kategori standarnya untuk kelas 1 dan 2 atau fase A ini mampu mengenal huruf, kata, majemuk,